pembahasan tugas demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu materinya coaching. Nah, di sini saya menjadi coachnya, Bu Heni menjadi coachingnya. Nah, di sini adalah saya akan mengobservasi Bu Heni. Sebelum saya mengobservasi di dalam kelas, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan Bu Heni lakukan. Nah, yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Heni akan disampaikan apa? Tujuan pembelajaran dari materi ini kebetulan materinya unggah-ungguh Bu Azah. Materi unggah-ungguh basa. Di mana tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menerapkan unggah-ungguh basa dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menerapkan unggah-ungguh basa dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Terus kira-kira mau di kelas berapa Bu Heni? Untuk praktik hari ini kebetulan hari ini saya di kelas 11 berapa ya kalau Seninnya? 11.5. Oh iya. Waktunya kapan nanti? Besok berarti hari Selasa ya Bu ya? Hari Selasa jam 9.10. Oke. Hari Selasa jam 9.10 ya. Terus rencana pembelajarannya seperti apa alurnya? Rencana pembelajaran yang sudah saya rancang itu yang pertama saya nanti menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Nanti saya akan memberikan beberapa pilihan bagi siswa dalam penyampaian materi. Ada materi yang berupa video, kemudian materi berupa cerita, kemudian satu lagi materi berupa komik, cerita bergambar. Kemudian diferensiasi prosesnya nanti saya akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi dengan memilih tempat sesuai dengan keinginan mereka, dimanapun mereka akan belajar, asalkan mereka bertanggung jawab atas tugas yang saya berikan nanti bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk. Nanti siswa bisa memilih produk apa yang dapat mereka hasilkan dari kerja pada pembelajaran tersebut. Produknya bisa berupa video, bisa juga berupa teks percakapan. Nanti pembelajarannya secara berkelompok, student center gitu. Berarti model pembelajarannya pakai apa? PBL. Strategi pembelajaran saya nanti pakai role play. Terus ada LKPD atau tidak? LKPD ada. Oke. Model diskusinya seperti apa? Seperti tadi ya, yang memilih tempat yang nyaman. Terus temannya itu berdasarkan keinginan pun mereka memilih sesuai dengan dengan kemauan mereka sendiri. Tapi diupayakan untuk tidak terlalu melebihi ketentuan. Maksudnya ketentuan itu biasanya menggerombol berapa anak, 10 anak gitu. Nah, diupayakan nanti 10 itu bisa jadi 2 kelompok. Oke, berarti nanti berkelompoknya itu maksimal berapa orang Bu? 6 orang. 6 orang maksimal ya. Oke. Supaya lebih efektif nanti diskusinya. Terus ada asesmen? Asesmennya nanti kita ambil dari produknya Bu Azah. Ada juga asesmen diagnostik yang pertama akan saya laksanakan itu di awal pembelajaran, nanti akan secara lisan. Asesmen formatif juga nanti ada di sela-sela pembelajaran, itu juga secara lisan. Secara lisan semua. Kalau secara lisan berarti semuanya atau mungkin hanya beberapa mewakili atau gimana? Hanya beberapa. Kemudian nanti
di formatif yang kelompok itu sebagian besar nanti bisa saya tanyai semua. Oh iya, berarti nanti pas sesi diskusi itu Bu Heni juga menilai. Iya, pas berarti sesi diskusi itu juga Iya. ada proses penilaiannya. ada proses Baik penilaian antar teman maupun Iya. penilaian dari saya nanti ada. Berarti ada observasi dari guru, terus penilaian teman. Iya. Observasi, terus penilaian teman sejawat ya. Untuk rencana hasilnya, kira-kira yang diinginkan Bu Heni itu harapannya seperti apa? Harapan saya setelah anak-anak mempelajari unggah-ungguh itu ada dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari hal yang paling sederhana maupun sudah yang kompleks. Hal sederhana yang biasa belum mereka lakukan, misalnya masuk ke ruangan belum ketok pintu. Setelah pembelajaran ini mereka akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Berarti aksi nyatanya anak itu misal ketok pintu sebelum masuk, terus menyapa seperti itu. Sudah Bu Heni, untuk perannya, perobservasinya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga nanti pas pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan rancangan yang sudah Bu Heni rancang. Terima kasih Bu Heni. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza. Apa kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah luar biasa, meskipun sekarang cuacanya lagi mendukung untuk sakit, tidak enak badan. Iya. Jadi pagi ini saya akan melakukan pasca observasi ya. Kemarin kan hari Senin itu kita sudah melakukan pra observasi, terus sudah melakukan observasi di kelas-kelasnya. Di sini saya hanya akan mengkonfirmasi saja seperti itu. Nanti ini dengan sampaikan apa yang terjadi kemarin pada pembelajaran. Ini saya ingin menanyakan, menurut Bu Heni pembelajaran yang sudah Bu Heni lakukan itu dari awal sampai akhir, dari skor 10 sampai 100, kira-kira menurut Bu Heni itu sudah berapa skornya? Menurut saya Ya. dari hasil pembelajaran yang sudah saya dapatkan kemarin, skornya bolehlah 8,5. Ya, berapa? Iya. Kenapa nggak 100 Bu Heni? Saya rasa masih ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai, karena memang kebetulan materinya itu sangat kompleks, dan kemarin baru pertemuan pertama di mana di perencanaan itu materi yang saya sampaikan seharusnya terlaksana dalam 4 kali pertemuan. Jadi saya rasa baru 70% dari pembelajaran yang saya rencanakan itu bisa tercapai. Kira-kira berarti kalau kita tadi menurut ini 85, tapi untuk tujuan pembelajarannya baru 70%. Kira-kira ada kendala apa Bu Heni dalam pembelajaran kemarin? Kendala yang saya alami pada pembelajaran kemarin, kebetulan kemarin saya memakai model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Aziza, di mana diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Saya menyediakan berbagai macam materi di situ, ada video, kemudian ada cerita bergambar, kemudian ada komik juga, dan ada PPT juga, rangkuman materi yang saya sampaikan ke anak. Lalu kendala yang saya alami itu dalam prosesnya, diferensiasi prosesnya yang saya alami di situ, kok saya rasa masih banyak kendalanya yang memakan banyak waktu. Salah satunya adalah dalam pembentukan kelompok, di mana dalam diferensiasi proses anak-anak saya minta untuk membentuk kelompok secara mandiri sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Saya berekspektasi bahwa nanti anak-anak akan
melaksanakan pembentukan kelompok itu tepat waktu sesuai dengan rencana saya gitu. Tidak lebih dari 10 menit saya berharap anak-anak sudah selesai membentuk kelompok. Tetapi ternyata pada praktiknya anak itu masih istilahnya masih bergerombol dengan yang sefrekuensi dalam bahasa gaulnya yang apa namanya ya satu circle gitu. Mereka masih ada yang 10 anak, kemudian ada yang hanya 2 anak yang satu bangku berdua, itu karena mereka juga kurang biasa bergaul dengan yang 10 anak itu. Jadi saya kok seperti ini ya, ternyata anak-anak belum bisa membaur gitu. Ternyata anak-anak masih belum bisa tanpa saya dikte gitu. Biasanya pembentukan kelompok kalau sudah ditentukan gurunya itu kan cepat ya Bu Aziza. Maksud saya kepingin menerapkan diferensiasi proses itu sebenarnya mudah atau tidak, tapi ternyata kok sulit sekali gitu loh Bu. Dan anak-anak masih belum bisa untuk menerapkan itu. Jadi itu salah satu yang jadi kendala saya di diferensiasi proses. Kemudian kendala yang kedua Bu Aziza, tentang materi unggah-ungguh ini, saya meminta anak untuk berdiferensiasi produk. Maksud saya di sini, saya kepingin anak-anak memahami materi, kemudian mengubah pemahaman mereka dalam suatu bentuk produk. Pilihan yang saya berikan saya kira cukup bervariasi karena ada 3 pilihan di sini. Ada yang boleh berbentuk video, kemudian ada yang boleh berbentuk cerita, kemudian ada juga yang boleh berbentuk dialog secara langsung atau bermain drama. Kemudian saya juga tidak tahu kenapa anak-anak itu lebih memilih ke bentuk video semua. Tidak ada yang memilih dalam bentuk drama gitu. Dan di kelas yang kemarin saya ampu itu gitu. Anak-anak memilih saya video semua. Oh begitu ya. Ya oke, monggo silakan anak-anak dalam bentuk video semua. Kemudian kendala ini belum saya temukan solusinya, padahal saya sudah memberikan pengarahan dalam pembelajaran berkelompok itu. Saya selalu mendampingi anak-anak kira-kira produknya mau apa ini? Bu, video aja. Kenapa kok video? Bu, kalau main drama susah. Kalau main drama kami tidak bisa menghafalkan teks. Kami kendalanya nanti tidak percaya diri, malu dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kalau video nanti kita kan bisa edit Bu. Oh iya betul. Oh iya terserah anak-anak. Kalau dalam bentuk cerita kenapa? Kalau cerita malas nulis Bu gitu ya, diketik toh. Oh malas ngetik Bu, video aja ya. Oh ternyata mereka lebih tertarik ke bermain peran tetapi tidak spontanitas ya, maksudnya bisa diedit gitu kalau ada yang keliru. Sebenarnya menurut saya kalau ada kekeliruan itu justru malah akan menimbulkan sebuah variasi yang nanti malah jadi hiburan untuk yang lain, karena ada kekeliruan nggak apa-apa nanti ditampilkan di akhir video. Iya Bu, nanti diedit di akhir video ada behind the scene-nya gitu kata anak-anak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nah itu Bu Aziza yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana mengatasi ketidakpedean siswa ketika akan tampil di depan kelas. Jadi berarti Bu Hedi menemukan masalahnya adalah satu, pembagian kelompoknya yang memakan waktu, anaknya belum membaur, terus produknya yang diharapkan macam-macam sesuai keinginan, ternyata keinginannya video semua seperti itu. Terus di sini berdasarkan permasalahan tersebut, rencananya Bu Heni untuk selanjutnya gimana untuk hal-hal tersebut itu bisa teratasi atau menemukan solusi, kira-kira trik-trik apa saja yang akan Bu Heni lakukan, atau mungkin Bu Heni saya kok punya ide ini kok jadinya ya sekarang, atau oh besok saya akan terapkan yang lain, atau seperti apa, kira-kira gimana Bu? Ya, untuk kendala yang pertama tentang pembentukan kelompok itu saya sempat berpikir kembali lagi ke cara konvensional aja kok ya, tak bagi saya aja kok ya, daripada kelamaan gitu, kesuwen gitu loh.
saya juga rugi waktu gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir, pernah saya coba Bu Aziza untuk membagi kelompok dengan spin di wall itu. Ya anak-anak saya suruh mencet sendiri, silahkan mencet sendiri udah. Itu kan sebenarnya juga sama dengan undian ya, cuma itu dengan digital gitu kan. Anak-anak sempat antusias gitu. Oh ya Bu, siap mau nyepin, tapi ternyata itu juga makan waktu lama. Kemudian ada satu bentuk kekecewaan pada anak juga karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Kemudian berakibat mereka tidak maksimal dalam pembelajaran kelompok. Itu juga sebenarnya minus dari pembelajaran konvensional itu seperti itu. Oh ternyata oke lah, ya udah kita sepakat aja. Jadi saya mencoba untuk membuat kesepakatan bersama anak-anak. Gini, kalian boleh memilih kelompok sesuai dengan kemauan kalian, tapi Bu Heni minta karena ini kerja kelompok yang membutuhkan pengawasan khusus, maksimal dalam satu kelompok itu 5 orang, saya bilang seperti itu. Tapi dalam hati saya apakah ini saya ada unsur pemaksaan atau tidak itu, tapi itu mau tidak mau saya lakukan untuk mengantisipasi agar anak tidak berkelompok itu yang pertama baru itu yang bisa saya lakukan. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua itu untuk produk itu saya sudah mencoba untuk berpikir untuk memberikan lebih bervariasi tentang produknya, pilihannya lebih bervariasi. Tetapi saya kira kalau misal mau saya tambahkan cerita bergambar, itu mungkin hanya 1-2 anak yang bisa menggambar. Ya sebenarnya tidak apa-apa itu saya lakukan, namun kendala-kendala lain pasti nanti akan muncul ketika saya memberikan pilihan lain untuk anak-anak. Jadi saya coba untuk memotivasi anak-anak, ayo tak apa maju gitu ya, nonton juga cuma satu kelas juga dan kamu nggak perlu ngedit-ngedit video, udah spontanitas aja sebisa kamu dan percakapannya tidak harus panjang-panjang kamu bisa melalui hal-hal yang sederhana dalam sopan santun mengganggu, tidak harus dengan percakapan yang lebih kompleks gitu. Terus anak-anakku berarti boleh hanya beberapa kata saja, boleh asalkan di situ sudah mengandung unggah-ungguh dan kamu bisa mengkombinasikan tidak hanya dari percakapan tapi dari perbuatan yang sederhana gitu. Oh iya gitu ya Bu, iya. Terus anak-anak mencoba untuk mengerti gitu, dan nanti mungkin akan saya terapkan di pembelajaran kelas lain, coba seperti apa. Berarti di sini Bu Heni yang pertama untuk pembagian kelompoknya tadi untuk mengatasi masalahnya, berarti yang mau ke konvensional atau tidak konvensional, semi ya Bu. Semi. Ya, saya boleh memperbolehkan anak untuk berkelompok sesuai keinginan mereka, tapi dengan batasan 5 tadi. Berarti rencananya Bu Heni untuk mengatasi pengelompokan dengan pembatasan maksimal jumlah anggota kelompoknya. Terus untuk yang kedua untuk berdiferensiasi produknya itu nanti akan mengurangi indikator atau kriteria penilaiannya yang semula itu ekspektasi saya ya Bu Anita, percakapan yang benar-benar kompleks gitu di masyarakat, tapi ternyata anak-anak kesulitan. Kendalanya adalah kosakata bahasa Jawa itu mereka masih minim sekali, jadi mereka takut nanti keliru lah. Berarti untuk mengatasi dalam diferensiasi produknya dengan mengurangi indikator penilaiannya. Nah, untuk komitmen selanjutnya itu akan diterapkan di kelas lain, mungkin kelas berapa dan mulai kapan? Tentu saja Bu Aziza akan saya terapkan di kelas lain juga, karena memang sesuai dengan rencana pembelajaran saya yang dari tadi kemarin banyak sekali refleksi yang sudah saya dapatkan yang akan saya tindak lanjuti di pembelajaran kelas lainnya, pastinya dengan solusi-solusi yang sudah saya temukan tadi akan saya coba di kelas lain, semoga nanti akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Berarti solusi tadi yang akan rencananya Bu Heni lakukan itu tidak hanya di kelas itu, tapi juga akan dilakukan di kelas lain, mungkin di kelas 1 dan seterusnya seperti itu. Semoga
semoga nanti yang sudah Bu Heni rencanakan untuk kedepannya semoga berhasil dan bisa memberikan perubahan dan bisa menjadikan lebih efektif lagi